Ketakutan dengan COVID atau ketakutan dengan revolusi industri 4.0 sekarang, nanti gimana kalau saya bangkrut. Itu kenapa begitu? Karena dia berpikir ke depan, kalau terjadi seperti ini, maka seperti ini. Maka kemudian kepanikan dia hari ini sebenarnya hasil dari masa depan yang akan dia capai. Demikian juga pada masa lalu juga bisa menyebabkan begitu. Hai Sobat Riset, kemarin kamu udah nonton video part pertama dari kelas riset tentang fenomenologi. Nah, sekarang waktunya kita lanjutin nih video yang pertama, tentunya dengan bahasan-bahasan yang lebih seru lagi. Gimana? Penasaran kan? Yuk kita tonton sama-sama. Pertanyaan yang bagus. Apa itu manusia? Secara fenomenologi, manusia tersusun dari dua hal. Satu, kesadarannya. Kedua, sejarah hidupnya. Ada dan waktu. Manusia itu ada, sekarang dia menjadi bagian dari hidupnya, menjadi bagian dari perusahaannya, karena dia menyadarinya. Karena dia punya pengetahuan tentang itu. Artinya punya pengetahuan itu bukan pengetahuan dari orang lain dimasukkan dalam kepalanya, tetapi dia mengetahui dirinya sendiri. Bahwa saya melakukan ini, bahwa saya bertindak untuk ini, bahwa saya... Jadi yang pertama, manusia adalah kesadaran. Tanpa kesadaran, manusia itu tidak ada. Manusia adalah pengetahuan. Tanpa pengetahuan atas dirinya, manusia itu tidak ada. Yang kedua, apa yang dia sadari, apa yang dia ketahui tentang dirinya itu adalah bagian dari proses perubahan sejarah dia sejak dia masih kecil, sejak dia mengalami peristiwa A, mengalami peristiwa B, sampai kemudian dia bisa mengatasi atau dia tidak bisa mengatasi sekarang ini, dan kemudian harapan dia akan datang. Dengan kesadaran, dengan pengetahuan atas dirinya, dan dengan pemahaman semua itu didasarkan pada sejarah masa lalu, sekarang, dan harapannya masa datang, itulah manusia. Tanpa dua itu, dia hanya seonggok daging saja. Ya, kalau fenomenologi, sebagaimana saya sudah pernah katakan, bersifat konstruktif. Kalau Auguste Comte itu memang menjelaskan bahwa masyarakat itu berubah menuju ke arah tertentu, ya. Jadi arah dia yang terakhir nanti akan menuju pada masyarakat positivistik. Ada masyarakat yang metafisik. Jadi ada masyarakat yang berubah menuju ke sebuah arah tertentu. Tapi kalau menurut fenomenologi, tidak. Masyarakat itu atau manusia itu bisa maju ke depan, kemudian mundur lagi ke belakang, kemudian berbeda jalurnya, bisa terjadi ke arah mana saja orang berada. Karena dasar pokok dari fenomenologi adalah bahwa apa yang dia lakukan, proses perubahan dalam dirinya, itu dia bisa pahami. Ya, dan ketika dia berbentur pada sesuatu permasalahan, maka kemudian sejarah dia, kesadaran dia, pengetahuan dia akan dipertanyakan kembali, didefinisikan kembali, dirumuskan kembali, dan kemudian jadilah sesuatu yang kemudian terumuskan itu. Sehingga perkembangan dan perubahan masyarakat, perkembangan dan perubahan manusia tidak linier, tetapi bisa menuju ke segala arah. Gitu. Menentukan informan dalam penelitian fenomenologi hampir sama dengan penelitian yang lain. Tapi yang menjadi penekanan penting bukan jumlah informannya, tetapi yang lebih penting adalah kecukupan informasi dari informan itu. Jadi bisa saja saya wawancara pada 100 atau 1000 orang. Kalau 100.000 orang itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi,
maka itu juga tidak ada gunanya. Bisa saya meneliti 2 atau 3 orang, tapi 2-3 orang itu paham, maka itu lebih penting. Tapi saya tidak mengatakan bahwa di dalam penelitian kualitatif jumlah respondennya kecil atau harus kecil, tidak. Sebenarnya kecil atau besar bergantung pada kecukupan informasi yang bisa disediakan atau bisa diambil atau bisa dikonstruksi dari informan-informan itu untuk menjelaskan. Oleh karena itu kriteria utama dari informan adalah mereka yang paham, mereka yang mengerti, mereka yang tahu, mereka yang bisa menjelaskan. Itu yang paling penting untuk bisa kita tangkap ya. Kalau saya misalnya tadi menjelaskan tentang riset saya tentang fenomenologi ya, pengamen-pengamen di jalan dengan pendekatan fenomenologi, bagaimana dia hidup di jalan, bagaimana dia berhadapan dengan segala macam problem jalanan, dan bagaimana dia menggantungkan hidupnya di jalanan, bagaimana juga ekspresi seni di jalan itu gimana, maka saya mau tidak mau harus wawancara dengan pengamen. Ya, saya tidak bisa wawancara dengan temannya pengamen, atau saya tidak bisa wawancara dengan dosen musikologi yang luar biasa hebatnya. Tidak ada gunanya, karena saya lebih tahu musik di jalan itu berbeda dengan musik yang di arrangement di dalam ruangan-ruangan tertutup, di kampus-kampus atau di studio-studio. Musik di jalanan itu musik-musik yang langsung bisa mereka pakai untuk mereka jual, bahkan mungkin tidak didengarkan masyarakat. Maka saya harus memilih informannya adalah pengamen jalan. Apakah cukup dengan 1 pengamen jalan atau harus 2 atau 3 pengamen jalan? Saya coba lihat. Ketika saya bertemu pertama kali, saya bertemu dengan pengamen jalan yang baru saja ada di jalan sekitar seminggu dan dia berasal dari luar kota. Dan dia katakan bahwa saya tidak berani kemana-mana karena ada pengamen yang lain yang lebih senior pada saya itu ada di jalan ini. Ya, saya harus datangi lagi ke yang lain. Tapi cukupkah saya dengan pengamen? Ternyata pengamen itu memiliki keluhan bahwa dia tidak bisa melakukan ekspresi seni yang memenuhi harapan dia karena ada larangan-larangan, ada peraturan-peraturan pemerintah, bahkan kadang-kadang dia ditangkap polisi atau Satpol Pamung Praja. Nah, saya harus wawancara dengan polisi Satpol Praja. Mengapa Anda lakukan itu sehingga Anda mengganggu atau merubah atau menghalangi harapan-harapan bermusik di jalanan bagi orang-orang ini? Atau juga saya harus bertanya pada seorang pengendara mobil atau sepeda motor yang peduli dengan pengamen jalan itu, misalnya mengasih uang atau apa. Nah, itu yang saya tanya ya. Nah, saya harus melihat betul sebagai peneliti bahwa proses kebiasaan, rutinitas, kehidupan di jalan dengan pengamen itu yang harus saya potret gitu. Saya tidak hanya motret orangnya, tapi saya juga harus motret segala hal-hal yang ada di sekitarnya, menyangkut polisi, Satpol Praja, peraturan, teman pengaman yang lain, sopir dan sebagainya, yang menjadi bagian dari komunitas dia yang itu berada di dalam pengetahuan dan kesadaran dia. Ya, bagus, menarik ini kalau mau meneliti tentang abdi dalam ya di keraton, karena ada yang unik di situ. Uniknya adalah realitas abdi dalam sekarang itu gajinya kecil. Ya, saya dengar dulu cuma 15 atau 30 ribu. Gajinya kecil dia. Dan dia juga seorang abdi saja gitu, seorang hanya hamba yang di dalam kehidupan modern itu sudah sulit dipahami orang mau menjadi abdi saja gitu ya. Dalam hierarki yang sekarang modern, orang bisa naik dengan leluasa ya. Tetapi ada yang tetap menjadi seperti itu, dan itu orang-orang muda gitu. Nah, kalau kita melakukan penelitian ini dengan fenomenologi, menarik ini. Ya, kita pertama tentu akan datang ke sana, mencoba melihat kebiasaan dia, dia melakukan apa. Kemudian ketika dia ketemu dengan pangeran, itu dia apa yang dia lakukan, membungkukkan atau apa. Dan kemudian kita ngobrol sama dia, bagaimana dia menikmati ini, terus bagaimana dia kemudian mengatasi dengan kebutuhan yang lain, dengan teman-temannya yang sudah berkembang. Ini ada sebuah pemaknaan ya yang luar biasa di dalam tubuhnya, yang masuk dalam kesadarannya, tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang besar, tapi itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Padahal mungkin bagi kita luar biasa pemaknaan dan penempatan dirinya itu. Nah, kemudian kita bertanya,
Apa sih abdi dalam menurut konsep dia? Karena abdi dalam menurut konsep dia bisa jadi berbeda dengan kita dan mungkin sangat berbeda. Buktinya kita tidak mau jadi abdi dalam dengan gaji 30.000, bahkan kita digaji 500.000 aja jadi abdi dalam tidak mau kita ya. Kita mau minta gajinya adalah UMR yang sesuai dengan standar UMR misalnya ya, atau bahkan lebih besar lagi. Nah tapi ini kok mau? Kemudian kita juga tanya, ketika dia menjelaskan berbagai macam bahwa ini adalah bagian dari tradisi, apa sebenarnya yang penting dalam tradisi ini yang dia pertahankan gitu, yang dia ingin raih, yang dia ingin miliki di dalam hidupnya, dan itu yang kemudian dia pertaruhkan dalam hidupnya ya. Nah itu di situ abdi dalam menarik. Tapi riset itu tidak cukup dengan wawancara abdi dalam. Bahwa menggali kesadaran abdi dalam, menggali makna, menggali sesuatu yang dia pertahankan dan diperjuangkan, itu penting ya. Ya kita wawancara dengan berapa 10 abdi dalam, tua, muda, baru, tidak, semua bisa wawancara. Tapi ada lagi yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana abdi dalam itu dengan relasinya di luar. Misalnya saja dengan pangerannya, maka kita harus wawancara dengan pangeran. Bagaimana sih Anda melihat abdi dalam, bagaimana Anda meletakkan abdi dalam, dan kita juga harus wawancara pada istrinya atau anaknya, bagaimana mereka melihat pekerjaan ini. Mereka inilah yang secara sosial itu memberikan dukungan, yang tadi saya sebut sebagai kelompok sosialnya ya. Mereka ini yang beri dukungan. Dan kita juga menggali dari abdi dalamnya sendiri, dari istrinya, dari pangerannya, gimana sejarahnya dia bisa masuk di sini sebagai abdi dalam. Mungkin orang tuanya sudah abdi dalam, mungkin proses apa. Nah, itu yang kita cari. Selalu ada yang bermakna pada manusia, dan yang bermakna itulah yang dia pertahankan. Ya, selalu ada yang tidak disukai oleh manusia, dan yang tidak disukai itulah yang akan dihindari. Dan itu tertanam di dalam pemikiran kita, dan kita akan dikelola dan diatur dengan cara-cara seperti itu. Semoga sukses risetnya, dan itu akan menjadi riset yang penting untuk menandai perubahan sosial. Ya, perubahan sosial pada stratifikasi sosial, perubahan sosial pada pola pikir masyarakat feodal ke industri, ke revolusi industri 4.0. Nah, studi-studi seperti ini penting. Studi tentang keterkaitan antara kita dan tradisi serta budaya kita. Terima kasih. Ya, di masa di mana perubahan sosial itu terus terjadi, di masa di mana berbagai media-media sosial untuk mengekspresikan diri itu semakin luas, sesungguhnya studi fenomenologi atau riset dengan menggunakan metode fenomenologi menjadi cukup relevan untuk menangkap perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan kesadaran dari orang-orang itu yang bisa menjelaskan munculnya berbagai perilaku yang beraneka ragam saat ini. Berbagai perilaku yang beraneka ragam itu perlu untuk bisa dipahami, dijelaskan melalui sudut pandang pelakunya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar pelaku itu, dan orang-orang yang memiliki perilaku sejenis ya, dengan kesadaran-kesadaran dan perbedaan-perbedaan yang sangat tinggi. Fenomenologi juga akan sangat berguna ketika kita mencoba untuk memahami the emergence, kehadiran, kemunculan perilaku-perilaku seperti itu, kesadaran-kesadaran itu, dan itu bisa menjelaskan pada kita apakah itu semua akan terjadi lanjut ke masa depan atau akan mengalami perubahan-perubahan yang akan datang. Fenomenologi membangun kesadaran kita dan membangun kelekatan kita terhadap realitas yang terjadi di sekitar kita. Semoga berguna. Nggak kerasa udah selesai aja nih bahasan kita tentang fenomenologi. Tapi buat kamu yang masih punya pertanyaan tentang fenomenologi, kamu bisa tanyain ke DM kita di @sekolahriset ya. Dan jangan lupa buat like, comment, and share video ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Sekolah Riset. Thank you for watching.